Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Latif dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu biosurfaktan. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu biosurfaktan. Biosurfaktan adalah senyawa aktif permukaan yang dapat disintesis oleh mikroba yang bersifat mampu mereduksi atau menurunkan tegangan permukaan cairan namun mudah terurai atau bersifat biodegradabel sehingga ramah bagi lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat biosurfaktan pada remediasi lingkungan. Yang pertama, adanya biosurfaktan, minyak dapat teremulsi ke dalam air. Akibat terbentuknya misal dari biosurfaktan, minyak dapat larut ke dalam air dan dapat dikonsumsi oleh mikroorganisme. Yang kedua, biosurfaktan memiliki kemampuan emulsifikasi lebih tinggi sehingga penggunaan biosurfaktan lebih dipilih. Yang ketiga, biosurfaktan khususnya rhamnolipid mampu membentuk pori pada membran sel sehingga meningkatkan permeabilitas dari minyak ke dalam sel sehingga meningkatkan kinerja sel dalam mengurai minyak. Hal tersebut terjadi ketika rhamnolipid berikatan dengan membran sel bakteri. Yang keempat, biosurfaktan mampu menyerap ion-ion logam berat yang ada di perairan dengan membentuk ikatan kompleks dengan ion tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada produksi biosurfaktan. Jenis substrat pertumbuhan. Semua mikroorganisme dalam pertumbuhannya membentuk karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, serta sedikit fosfor dan sulfur. Ketersediaan, kestabilan, serta variabilitas komponen penyusun medium yang digunakan merupakan hal yang penting dalam proses produksi zat aktif permukaan oleh mikroorganisme. Yang kedua, jenis bakteri. Yang ketiga, sumber nutrisi. Mikroelemen berfungsi dalam sintesis koenzim, enzim, pengaturan osmosis, membentuk membran sel serta garam-garamnya. Yang ketiga, kondisi pertumbuhan dan faktor lingkungan, di mana kondisi pertumbuhan dan faktor lingkungan ini juga berpengaruh dalam produksi biosurfaktan. Seperti pH, temperatur, agitasi, dan ketersediaan oksigen juga dapat mempengaruhi dalam produksi biosurfaktan oleh mikroba dalam pertumbuhan atau aktivitas selulernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik biosurfaktan menggunakan bakteri keratinolitik. Bakteri keratinolitik merupakan bakteri yang mampu mendegradasi protein keratin. Isolat bakteri keratinolitik diketahui memiliki kemampuan dalam aplikasi bioteknologi yang melibatkan hidrolisis keratin, agen dehyring, industri penyamakan kulit, pupuk nitrogen, industri kosmetik, serta deterjen. Saya akan menjelaskan mikroorganisme yang dapat memproduksi biosurfaktan, yakni Achromobacter sp, Serratia sp, Spingomonas sp, dan Micrococcus sp, menghasilkan biosurfaktan yang dapat digunakan untuk Enhanced Oil Recovery atau EOR dalam meningkatkan perolehan minyak mentah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 7 yang berjudul pemanfaatan mikroorganisme sebagai sumber energi alternatif dalam pembuatan bioetanol. Saat ini Indonesia mempunyai tantangan besar untuk meningkatkan kemandirian di bidang energi dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Atau alkohol adalah suatu nama senyawa organik yang memiliki unsur C, H, dan O. Kemudian ada mikroba yang berperan dalam pembuatan bioetanol. Ada mekanisme pembuatan bioetanol. Ada manfaat pembuatan bioetanol baik itu positif dan negatif. Dampak positif dan negatif pembuatan bioetanol. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa bioetanol merupakan suatu energi alternatif karena dapat mengurangi dampak penggunaan bahan bakar minyak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.